Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Monica Martini. Kali ini saya akan membahas tentang komunikasi massa. Penasaran apa itu komunikasi massa? Yuk, saksikan. Gimana sih komunikasi massa itu? Komunikasi massa itu adalah komunikasi melalui media massa, yang mana media massa ini terdiri dari televisi, radio, surat kabar, bahkan internet. Jadi, yang dimaksud komunikasi massa ini adalah proses penyebaran pesan atau informasi dari komunikator seperti jurnalis kepada khalayak banyak melalui televisi, radio, surat kabar, bahkan internet. Pesan yang disampaikan yaitu berupa berita, hiburan, iklan, serta informasi lainnya. Kemudian, apa saja sih fungsi dari komunikasi massa itu? Yang pertama itu fungsi informasi, yang mana komunikasi massa adalah proses penyampaian informasi kepada masyarakat tentang peristiwa, isu, dan kejadian yang sedang terjadi. Kemudian, fungsi sebagai edukasi, yang mana komunikasi massa memberikan konten yang mendidik untuk masyarakat. Ketiga itu fungsi hiburan, yang mana media massa ini menyediakan hiburan melalui acara televisi, film, musik, drama, serta konten lainnya. Kemudian, apa aja sih teori-teori komunikasi massa ini? Yang pertama itu teori peluru, yang mana teori ini menyatakan bahwa media massa itu memiliki kekuatan besar untuk audiens menyerap pesan secara pasif, seperti suntikan jarum. Pesan yang dianggap langsung mempengaruhi perilaku dan sikap audiens. Contohnya itu propaganda yang dianggap efektif dalam mempengaruhi opini publik secara cepat. Selanjutnya itu teori yang kedua, yaitu teori agenda setting, di mana teori ini menyatakan bahwa media itu tidak memberitahu audiens apa yang harus mereka pikirkan, tetapi menentukan isu-isu apa saja yang penting untuk diperhatikan. Media mengatur agenda publik yang memprioritaskan isu tertentu. Contoh dari teori ini yaitu liputan media yang berulang-ulang tentang perubahan iklim membuat masyarakat lebih peduli terhadap isu lingkungan. Yang ketiga itu teori kultivasi, di mana teori ini memaparkan bahwa jangka panjang terhadap media, terutama televisi, dapat mempengaruhi pandangan dunia audiens, terutama audiens cenderung melihat dunia sebagai lebih berbahaya jika sering melihat kekerasan di TV. Contohnya itu orang yang sering menonton acara kriminal. Mungkin mereka percaya bahwa kejahatan itu seperti hal biasa daripada yang sebenarnya. Yang keempat itu ada teori penggunaan dan kepuasan, yang mana teori ini berfokus kepada bagaimana individu itu secara aktif memilih media untuk memenuhi kebutuhan tertentu seperti mencari informasi, hiburan, atau interaksi sosial. Contohnya itu adalah seseorang yang menggunakan media sosial untuk terhubung dengan teman atau menonton film untuk bersantai. Baik, selanjutnya itu teori yang terakhir, yaitu teori spiral keheningan. Teori ini menyatakan bahwa individu yang merasa bahwa pandangannya berbeda dari mayoritas akan cenderung diam karena takut terisolasi secara sosial. Media dapat memperkuat pendapat mayoritas, membuat yang minoritas ini semakin tidak terdengar. Contohnya itu orang yang mungkin enggan menyatakan pendapat politik yang berbeda jika media mendukung kandidat yang populer.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang komunikasi massa. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.